kesunahan di dalam Islam. Bukan diganti dengan dada. Kalau kita kan biasanya dada gitu. Apalagi sama anak-anak kita. Nah, sekarang kita akan membacakan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah doa masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu 'inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu. Bab doa yang dibaca ketika masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid. An Abi Humaidin, diriwayatkan dari Abu Humaid, atau Abi Usaidin radhiyallahu anhuma, atau dari Abi Usaid radhiyallahu anhuma. Jadi Abi Humaid ini beliau itu termasuk salah satu sahabat yang menghadiri perang Uhud. Beliau wafat pada tahun 60 Hijriah. Itu Abu Humaid. Atau Abi Usaid, ini ada dua rawi yang meriwayatkan hadis ini. Lah Abi Usaid itu siapa? Abi Usaid itu adalah Malik bin Rabi'ah Al-Ansari As-Sa'idi Al-Badri. Termasuk sahabat yang tidak diragukan lagi masalah kesahihannya untuk meriwayatkan hadis. Itu Abu Usaid radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul al-masjida falyusallim 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Apabila kalian masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada mengucapkan salam di sini adalah di dalam syarahnya ini diterangkan ay fal yusalli alaihi wa fi dukhuli yas'alul al-fathu. Maksudnya adalah ketika masuk ke dalam masjid, sebelum kita membaca doa masuk masjid itu, maka kita disunahkan membaca sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu falyakul, maka hendaklah kalian mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu doa masuk ke dalam masjid. Sudah diamalkan Pak ya, insyaallah ya. Tadi kita masuk masjid baca doa semua insyaallah ya. Jadi saya tadi jujur aja nih agak telat. Masuk pintu itu udah berapa langkah baru ingat. Karena buru-buru sudah komat. Takut masbuk. Lah itu membaca doa masuk masjid itu. Kemudian di dalam syarahnya disebutkan kenapa kok doa masuk masjid itu dengan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Maknanya ketika masuk itu li'anna ad-dakhilu ilal masjidi talibun lil akhirah. Karena sesungguhnya orang masuk ke dalam masjid itu kan mencari akhirat. Ya. Gimana apa betul Pak? Apa ada yang cari kotak amal Pak? Kita masuk ke masjid untuk mencari akhirat, mencari pahala. Maka doanya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Fayunasibuhu talabur rahmatil al-khassah, kemudian dinisbatkan untuk mencari rahmat secara khusus. Memang rahmat itu Allah turunkan, setiap hari itu ada rahmat Allah. Tetapi Allah turunkan itu secara amah, secara umum gitu. Nah, ini kita meminta daripada rahmat dari Allah secara khusus. Jadi ada rahmat yang terbilang khusus, yaitu dengan kita membaca doa masuk ke dalam masjid itu dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu makna daripada doa masuk ke dalam masjid. Itu kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Wa idza kharaja, dan apabila keluar dari masjid, falyakul, maka hendaknya kalian mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dari anugerahmu yang besar. Hadisun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih, waqad akhrajahu Muslim binahwihi. Dan sungguh Imam Muslim pun juga meriwayatkan hadis ini. Nah, kemudian ketika keluar di sini dituliskan Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Maknanya apa? Wal khariju yatlubur rizqa wal ma'ashi al halal. Kemudian kalau kita ini keluar dari masjid, hakikatnya kita ini sedang mencari
rezeki, mencari ma'isyah yang halal. Ma'isyah itu ya bekal hidup lah gitu. Mencari bekal hidup yang halal. Maka kita membaca doa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku meminta kepadamu anugerahmu yang besar. Maknanya anugerah itu ya keutamaan atau kemurahan Allah. Itu kita meminta kepada Allah. Karena kita ini keluar dari masjid dan kita ini hidup di dunia, itu mesti kita ini akan terlibat dengan urusan dunia gitu. Gak mungkin kita hidup di dunia tidak terlibat dengan urusan dunia. Itu perkara yang mustahil gitu. Contoh, kita ini mau berenang, Pak. Kita mau berenang, mau nyemplung ke dalam air. Tapi kita punya pikir, gimana biar caranya saya nyemplung air, saya bisa berenang tapi badan saya nggak basah. Pripun Pak caranya? Kan perkara yang yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, maka ketika kita keluar dari masjid, hakikatnya kita ini kan untuk mencari daripada ma'isyah kita, bekal hidup kita. Nah, kita ini hidup di dunia, ya mesti kita membutuhkan keperluan dunia. Di antara mencari rezeki yang halal, mencari sumber rezeki yang halal gitu. Maka kita meminta kepada Allah dengan anugerahnya Allah yang begitu besar. Kita meminta ketika kita keluar dari masjid. Makanya Pak, di dalam adab-adab masjid itu kita nggak boleh bicara masalah dunia. Di dalam masjid ini bukan tempatnya untuk membicarakan dunia. Tempat membicarakan dunia itu di luar masjid, bukan di dalam masjid. Di masjid ini hanya khusus untuk bicara akhirat. Nggak ada ceritanya di dalam masjid kok diperbolehkan ngobrol ngalor ngidul membicarakan urusan pekerjaan, urusan duniawi, nggak boleh. Kecuali li maslahatil ummah. Kecuali untuk kemaslahatan secara umum, Pak. Mohon maaf Pak, ini sebagai contoh, Pak. Ini masyarakat di sini mau ada rapat gitu. Umpamanya rapat yang sifatnya itu untuk umum. Contohnya apa, Pak? Pengajian ya Pak. Di dalam pengajian membahas masalah siapa yang mengurusi masalah makanannya, snacknya, air minumnya, tendanya atau tempat parkirnya. Itu kan dunia semua itu yang kita bicarakan. Tetapi kalau masih ada unsur kemaslahatan untuk umat, itu masih diperbolehkan kita membicarakan di dalam masjid. Syaratnya apa Pak? Untuk kemaslahatan bersama. Tapi kalau bicara infiradi empat mata atau bicara yang tidak ada kaitan dengan kemaslahatan umum, sekalipun itu orangnya banyak, membicarakan semua daripada urusan dunia, maka itu hukumnya haram. Itu membicarakan dunia di dalam masjid itu hukumnya haram. Ancamannya apa Mbak? Ancamannya itu 40 hari amalnya ditolak. Itu bagi orang yang membicarakan dunia di dalam masjid. Ya, kecuali itu tadi Pak ya, ada unsur kemaslahatan. Seperti mau gotong royong gitu. Musyawarah dulu. Satu kampung ini musyawarah. Ini gimana ini? Jembatan ambrol. Musyawarahnya bagaimana? Kemaslahatannya bagaimana? Itu tidak dipermasalahkan. Wallahu a'lam. Kemudian ini ada satu riwayat lagi Pak. Satu riwayat lagi yang mana doa daripada masuk masjid ini agak berbeda gitu. Yang insya Allah kita semua asing lah mendengar daripada doa ini karena sangat jarang sekali riwayatannya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam masjid, maka Nabi bersabda, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, ini doa masuk masjid dalam satu riwayat seperti itu. Ada yang pernah mengamalkan, Pak? Belum ya? Saya sendiri belum, Pak. Masya Allah. Ya, niat untuk diamalkan insya Allah Pak ya. Nah, satu ilmu kita niat untuk diamalkan. Dulu kayaknya di pondok pernah gitu, karena dulu langsung dituntut untuk suruh diamalkan gitu.
Nah ini doa yang dibaca oleh Nabi dalam satu riwayat yang lain seperti itu. Qala, maka rawi mengatakan, fa idza qala dzalika, apabila ada orang membaca doa tersebut ketika masuk ke dalam masjid, qala asyaiton, maka syaitan mengatakan, hufidha minni sairul yaum, mereka telah dijaga dariku sepanjang hari. Jadi kalau ada orang membaca doa a'udzubillahil azim biwajhil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim, ketika masuk ke dalam masjid atau musola, satu hari penuh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan digoda oleh syaitan laknatullah alaihi gitu. Itu dalam suatu riwayat seperti itu, yang mana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik. Imam Abu Dawud itu termasuk kutubu sitah ya. Sunan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, itu termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, doa yang sangat asing. Mungkin ketika dulu kita TPA tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu yang masyhur di kalangan masyarakat gitu. Maka doa-doa daripada yang telah kita baca ini bagaimana kita amalkan, Pak. Jadi jangan sampai kita ini menganggap bahwasanya oh doa cuma doa masuk masjid aja loh. Doa masuk masjid ini semua kalangan, semua usia berhak untuk mengamalkannya. Jadi tidak hanya untuk anak TPA saja atau untuk anak-anak yang sedang ngaji saja. Kita semua yang sudah tua-tua seperti ini pun dianjurkan untuk selalu membaca doa-doa masnunah. Insyaallah ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, Pak, seputar masalah masjid, Pak. Ya. Iya. Transaksi ya. Berarti akad ya. Kalau transaksi di dalam masjid itu juga hukumnya bagaimana? Transaksi jual beli. Nah ini hukumnya tidak boleh, jual beli di dalam masjid. Cuman Pak, sekarang ini kan zaman sekarang sudah Masya Allah ya. Zaman begitu modern. Ada orang itu transaksi tapi tidak seperti transaksi, seperti jual beli online gitu. Di dalam masjid buka-buka Shopee, buka-buka Shopee itu ya. Di dalam masjid buka-buka Shopee, ngeklik daripada barang, kemudian tanya harga. Itu di dalam masjid, itu termasuk bagian dari jual beli di dalam masjid, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Kecuali Pak ya, ini ada pengecualian. Ada sedikit khilaf ya Pak. Sedikit khilaf ini Pak. Yang pertama, boleh transaksi yaitu hutang piutang. Hutang piutang, ini nyaur utang nih juru masjid. Ada sebagian riwayat mengatakan boleh, ada yang sebagian riwayat mengatakan enggak boleh. Gitu. Utang piutang itu. Tapi utang piutang ini Pak ya, bukan jual beli, ini utang piutang. Ada orang yang umpamanya mau menemui si fulan, kebetulan di dalam masjid. Datanglah si fulan yang punya hutang dengan orang yang hutangnya itu. Tapi transaksinya di dalam masjid. Pak, bayar hutang yang kemarin. Tapi di dalam masjid. Itu sebagian mengatakan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Terus kita gimana sikap kita? Untuk kehati-hatiannya jangan kita transaksi di dalam masjid. Insya Allah ya. Mau bayar hutang, mau jual beli itu jangan gitu. Insya Allah. Uh-uh. Oh, itu tasarruf ya di dalam masjid. Tapi akadnya untuk membayar petugas masjid atau membayar pak tukang atau tugas. Ini kesinggung nih. Nah, maka itu hukumnya bagaimana ya? Tasarruf seperti itu yang di dalam masjid. Termasuk bagian dari apa itu? Upah itu, ujroh itu. Ujroh itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Hukum ujroh itu diperbolehkan dengan syarat kita tidak mentarif. Diperbolehkan dengan syarat kita tidak mentarif. Contoh Pak Maulana ini diminta untuk
ceramah di Masjid Munawwarah. Tapi beliau mengatakan, ya kalau saya biasanya 500 atau kalau saya biasanya 1 juta. Itu yang haram, Pak. Ujrah seperti itu yang haram. Sama saja kita menjual ya agama, menjual daripada agama. Tapi kalau umpama ada orang yang mana meminta kita untuk takazah, untuk mengisi atau menyampaikan suatu nasihat, khutbah atau dan lain sebagainya, gitu. Dengan kita tidak mentarif. Kemudian ada orang dari pihak masjid menyedekahkan atau suatu perkara untuk hadiah lah seperti itu, maka diterima itu tidak jadi masalah. Karena orang sodako ya jangan dipersulit gitu. Tapi kalau kita mentarif ini hukumnya yang tidak diperbolehkan, sama saja yang menjual daripada agama. Gitu. Lah terus kalau untuk membayar membayar tasarruf yang seperti itu untuk kemaslahatan di dalam masjid, maka ya wallahu a'lam untuk kehati-hatiannya itu ya di luar masjid. Gitu. Sebenarnya kalau yang di sini biasa cuma diseret gitu aja langsung salam tempel ya, nggak ada kalam, nggak ada apa-apa, salam tempel gitu. Biasanya seperti itu, itu lebih hati-hati ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ini masalahnya di dalam masjid ini sudah menjadi kebiasaan kita, Pak. Kita biasa membicarakan dunia, kita biasa melihat-lihat daripada isi dunia, tetapi di dalam masjid. Termasuk sumber penyakitnya itu yaitu lewat handphone itu, lewat HP. Makanya jangan suka mainan HP di dalam masjid, Pak ya. Insyaallah ya. Kita maksudnya untuk perkara yang keduniaan yang sia-sia seperti itu. Kalau kata Mas Duri tadi itu niatnya dakwah. Rekam itu niatnya dakwah gitu. Tapi yang tidak ada kemaslahatan itu diusahakan Pak kita kurangi daripada melihat handphone di dalam masjid. Insyaallah nggih. Mungkin enten boleh Pak saya badhe ditanglet ya. Mboten enten ya. Cukup. Nah, kalau tidak ada kita lanjut ke bab tayamum. Nanti setelah bab tayamum ada bab azan. Itu masih berkaitan dengan masalah ubudiyah ini, belum kan di dalam kitab ini merangkup daripada ubudiyah, muamalah, kemudian muasyarah, akhlak, kemudian muasyarah, jual beli atau hukum, riba segala macam itu, kemudian ubudiyah. Ini masih bab ubudiyah. Belum lepas dari muasyarah atau muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fit tayammum. Penyemangat di dalam masalah tayamum. Jadi tayamum ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Itu ayat dalil daripada thaharah. Maka di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kalian semua junub, fatahharu, maka bersucilah. Wa in kuntum marda, dan apabila kalian sakit, aw 'ala safarin, atau berada dalam perjalanan, aw jaa'a ahadum minkum minal kha'id, atau kalian datang, salah satu dari kalian datang al kha'id. Al kha'id itu ke jamban, ke WC atau qadul hajat itu. Aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Maksudnya di sini adalah wanita yang bukan mahram. Termasuk istri kita ini bukan mahram ya Pak ya. Nah, jadi banyak yang berpendapat, oh ini mahram, buktinya boleh satu kamar satu rumah.
Maksudnya mahram itu kan haram untuk dinikah. Lah itu istri sudah dinikah kok. Ya. Paham ya Pak ya? Jadi istri itu bukan mahram ya. Jadi kalau kita nyentuh istri itu berarti batal wudu kita. Falam tajidu ma'an, kemudian tidak menemukan air. Sakit, safar, keluar dari qada'ul hajat, menyentuh wanita yang bukan mahram. Kemudian mau wudu tidak ada air. Fatayammamu sa'idan thayyiban, kemudian bertayamumlah dengan debu yang baik. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum, kemudian usaplah wajah kalian dan tangan kalian minhu dari debu tersebut. Jadi kalau tata cara tayamum itu tidak sama dengan tata cara wudu. Kalau wudu kan pertama sunnahnya yaitu membasuh telapak tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyaf, kemudian membasuh muka, terus sampai ke kaki. Tapi kalau tayamum itu cukup mengusap daripada wajah dan kedua tangan. Perlu dipraktekkan, Pak. Jadi ketika hendak tayamum, Pak, yang pertama umpama daripada ini adalah tanah ya. Maka yang pertama kita gebrekan dulu pertama, kemudian kita hilangkan daripada pasir-pasirnya. Jadi cukup yang tipis aja yang digunakan untuk tayamum. Kemudian kira-kira mengusapnya itu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, Pak? Sekali aja ya. Jadi tidak ada kesunahan 2 atau 3 kali. Ini debu semua. Jadi sekali saja karena ini darurat. Tayamum itu kan termasuk bagian dari darurat. Hanya sekali saja. Jangan langsung seperti ini, tetapi dari bawah terlebih dahulu supaya atasnya tidak menjadi mustakmal. Dari atas seperti ini kemudian diratakan. Nanti yang ininya ini terkena daripada batang hidung kita. Jadi jangan langsung diplek seperti ini. Kalau seperti implek nanti takutnya yang atasnya menjadi mustakmal karena apa? Terkena daripada sentuhan kulit yang atas. Bawakan gini. Tapi dari atas. Seperti ini kemudian ininya untuk membasuh daripada batang hidung. Seperti itu. Sekali saja. Dan jangan ragu-ragu. Ini penyakit bagi orang yang ada syak, keraguan. Nah, Masya Allah, ini termasuk bagian dari penyakit, Pak. Dan akhirnya nanti, udah rata belum ya? Nah, coba lagi. Udah rata belum ya? Coba lagi. Itu termasuk bagian dari syak, keraguan. Itu was-was itu termasuk penyakit yang datangnya godaan dari setan itu. Akhirnya hatinya itu enggak gampang yakin gitu. Gampang ragu. Nah, ketika sudah menjadi bagian wajah ini sudah, maka bagian tangan. Maka bagian tangan itu tadi gebraknya juga jangan bagian yang pertama tadi, tetapi samping sebelah kanannya atau kirinya itu. Jadi pindah. Karena ini sudah mustakmal, satu bagian ini. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Gebrakkan ke satu sebagian lagi. Kemudian tangan kiri kita. Bagian telapak tangan kiri kita ini dibagi menjadi 2. Kemudian jempolnya jangan dikenakan terlebih dahulu untuk mengusap atas jempol. Bagian kanan. Jadi contohnya seperti ini, Pak. Sudah kita gebrakan gini, kita hilangkan pasirnya, kemudian kita mulai dari ujung ke ujung. Ujung ketemu ujung. Dari atas seperti ini. Cukup hanya sampai perbatasan siku, kemudian diputar. Jempolnya jangan sampai kena ini. Nanti kalau sudah kena ini menjadi mustakmal ininya. Nah, jadi sudah sampai sini kemudian diputar dalam keadaan tidak langsung plek tapi merata. Seret seperti ini, kemudian ini nanti jempol ketemu dengan jempol. Seperti itu. Susah, Pak. Masa susah? Oh. Jadi seperti ini, Pak. Seret gini. Ini kan masih separuh, kemudian jangan langsung plek gini. Tapi dijalankan. Ketika mau menempelkan telapak tangan yang kiri ke tangan yang kanan, itu sambil jalan. Supaya tidak menjadi mustakmal di bagian setelahnya ini. Terus sampai ujungnya jempol ketemu dengan jempol. Itu seperti itu. Kiri pun juga sama seperti itu, Pak. Jadi dulu ketika kami praktek,
oleh guru kami diajari seperti itu. Wallahu a'lam kalau yang lainnya. Karena ilmu itu kan banyak Pak ya, luas. Cara penyampaiannya pun juga berbeda, mungkin pemahamannya pun juga berbeda-beda. Itu yang saya ketahui seperti itu. Lah dulu Pak, ada seorang sahabat itu dia mandi junub, mau mandi junub tetapi tidak ada air. Kalau nggak salah itu sahabat Ibnu Rawahah kalau nggak salah itu. Saya agak lupa itu. Itu di dalam buku jenakanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya bukunya gitu. Jenaka itu canda tawanya Nabi gitu. Lah ada sahabat dia itu mau mandi wajib tapi tidak ada air. Akhirnya sahabat itu dia gulung-gulung di atas pasir, guling-guling di atas pasir. Ketahuanlah sama sahabat yang lain. Ini tindakan apa seperti ini? Gitu. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya saya ini mau mandi wajib, tidak ada air, maka saya tayamum dengan cara mandi gulung-gulung ke jalanan. Dilaporkanlah kepada Nabi. Maka karena bukunya itu adalah jenakanya Rasulullah, ya Nabi tertawa. Tetapi setelah tertawa, maka Nabi membenarkan ini sahabat tata cara mandi wajib kalau tidak ada air, maka ternyata sama dengan tayamum ketika wudhu tidak ada air. Jadi kalau mau mandi wajib, hadas besar Pak, intinya hadas besar, kok tidak ada air, maka jangan gulung-gulung di depan rumah. Tapi cukup kita tayamum seperti tayamum ketika mau wudhu, ketika tidak ada air, maka yang dibasuh wajah dan tangan. Jadi seperti itu Pak. Ini kalau tidak ada air itu, maupun wudhu maupun mandi, itu tata caranya pun juga sama seperti ketika hadas kecil. Nah ini masalah tayamum. Kemudian kita bacakan daripada satu hadis mengenai bab tayamum. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "U'titu khamsan, aku telah diberi 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan Nabi qabli sebelum aku." Ini anugerah yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Apa itu? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku ditolong birru'bi dengan rasa takutnya musuh. Masirata syahri, sejauh jarak perjalanan 1 bulan perjalanan. Maknanya gimana? Nabi dan para sahabatnya, mereka semua diberi wibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai musuh itu ketakutan ketika mendengar pasukannya orang-orang Islam, walaupun jauhnya itu sampai jaraknya 1 bulan perjalanan. Kalau 1 bulan perjalanan itu sini mana Pak kira-kira Pak? 1 bulan perjalanan. Itu umpamanya musuhnya masih di Surabaya, orang Islam masih di sini, itu mereka sudah ketar-ketir. Terdapat daripada rasa takut di dalam hati mereka. Itulah dulu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rasa wibawa yang luar biasa, sehingga musuhnya itu takut walaupun jauhnya dalam perjalanan 1 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untukku bumi masjidan sebagai masjid, wa tahuran, dan sebagai alat suci. Ini masjid, bumi ini dijadikan sebagai masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sholat di mana saja diperbolehkan. Enggak harus di Gunung Tursina, enggak harus di dalam Ka'bah, tidak harus di suatu tempat yang dikhususkan, itu tidak. Dimanapun kita berada, kita diperbolehkan untuk sholat, kecuali di dalam WC saja, itu jangan sholat. Kecuali di dalam tempat-tempat yang najis, karena memang ada syarat-syarat untuk sahnya sholat. Kemudian watahuran, dan dijadikan bumi itu sebagai alat bersuci. Dan di zamannya Nabi sebelum Rasulullah itu tidak ada istilah tayamum, Mbak. Bahkan saya pernah mendengar keterangan dari guru saya dulu di zamannya Bani Israel.
Itu ketika bajunya terkena najis, maka baju yang terkena najis harus dipotong. Tidak bisa disucikan, harus dipotong. Kemudian nanti ditambal dengan kain yang lain. Itu dulu syariatnya nabi-nabi terdahulu seperti itu. Cuman mereka diberi kelebihan, umur mereka panjang-panjang, badan mereka kuat-kuat, makanya mereka ketika sekali sholat saja biasa. Kalau sholat itu ketika dia ruku, burung pun bisa tengger di atas punggungnya, saking lamanya ruku itu. Kalau kita tidak ada yang seperti itu, Pak ya. Jangankan burung, nyamuk aja kita sudah kewalahan gitu. Fa ayyuma rajulin min ummati adraktuhu shalah falyusalli. Maka dari orang-orang mana saja dari umatku yang menghendaki untuk sholat, maka dia bisa sholat. Mau menghendaki sholat di mana saja, dia bisa sholat. Bahkan sholat di pinggir jalan saja banyak yang kita jumpai, Pak. Supir-supir itu sholat di pinggir jalan itu sering kita jumpai gitu. Di rest area atau ya. Wa uhillat liyal al-ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan telah dihalalkan untukku ghanimah. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Ghanimah niku harta rampasan perang, Pak. Seperti kemarin beritanya Hamas dapat rampasan apa? Tank baja. Itu orang ghanimah itu halal. Kalau zaman dulu itu tidak ada. Karena di dalam syarahnya ini diterangkan wal muradu bil ghanimah wa amma min qablina fakana tanzilun nar fatahrikuma ghanimuhu. Jadi sebelumku dulu, kata Nabi, sebelum zaman kita dulu, yaitu nabi-nabi terdahulu itu, kalau mereka perang dapat ghanimah, maka tanazalun nar, akan turun api. Wallahu a'lam ini maksudnya gimana, Pak ya? Kita baca secara teksnya saja ini. Mungkin seperti petir atau apa gitu. Fatahrikuma ghanimuhu, kemudian akan membakar ghanimah itu. Turun api, langsung disamber, api langsung terbakar itu ghanimahnya. Sehingga tidak bisa dipakai oleh orang-orang zaman terdahulu. Jadi ghanimah itu memang diharamkan pada sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya fa'ati itu syafa'ata, aku diberikan syafaat. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassa. Kemudian Nabi menyampaikan aku diberi syafaat. Jadi syafaatnya Nabi yang paling banyak itu nanti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat disampaikan, inni la ashfa'u sesungguhnya saya lupa Arabnya itu. Sesungguhnya aku akan mensyafaati manusia sampai jumlah syafaatku kala itu akan melebihi daripada batu-batuan yang ada di muka bumi ini. Li aktsara mimma ala hajarin wa madarin gitu. Inni la asfa'u yauman li aktsara min hajarin wa madarin. Jadi aku akan mensyafaati pada hari kiamat nanti, saking banyaknya syafaatku nanti itu melebihi daripada jumlah batu-batuan yang ada di muka bumi. Kemudian wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Adanya para nabi, mereka semua diutus untuk kaumnya secara khusus. Nabi Nuh disuruh dakwah kaumnya secara khusus. Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya di kalangan Bani Israel itu disuruh dakwah kaumnya secara khusus, hanya kaumnya saja. Wa bu'aitsu ilan nasi 'ammah. Kemudian aku diutus, kata Nabi, kepada manusia secara umum. Makanya ada rahmatal lil alamin. Itu Islam itu rahmatal lil alamin. Jadi Nabi diutus untuk seluruh dunia. Makanya ketika beliau itu wafat, hampir 2/3 dunia telah dikuasai oleh Islam itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah hadis-hadis yang mengenai masalah tayamum. Ada 5 perkara yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka kita patut bersyukur umat sekarang ini, umat akhir zaman ini, umatnya lemah-lemah, pendek-pendek, usianya juga pendek-pendek, tetapi diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mungkin
sedikit ini saja yang bisa saya bacakan. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sampai sini ada mau ditanyakan, Pak? Masalah. Oh ya. Nggih. Iya. Ditayamumkan, minta bantuan orang, boleh. Iya, ditayamumkan, gitu, enggak apa-apa. Kalau memang umpamanya susah, maka nggak perlu umpamanya kita dalam keadaan sakit dan mau tayamum dan di situ nggak ada debu, maka jalan pintasnya itu sholat li hormatil waktu. Nggak tayamum, nggak wudhu, nggak apa-apa, tapi sholat li hormatil waktu. Contoh Pak, ini kita mau sholat duhur, kemudian nanti takut sholat duhurnya kelewat, sedangkan kita dalam keadaan sakit parah, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak atau mau cari debu susah gitu. Maka kita langsung sholat saja, tapi sholat duhurnya itu li hormatil waktu. Nanti kalau kita sudah sehat, kita kodok gitu Pak. Jadi jalan pintasnya seperti itu, sholat li hormatil waktu. Atau enggak cuma ketika kita sakit, mungkin kita ketika di atas pesawat Pak. Mau di atas pesawat sudah mau sholat, umpamanya di atas pesawat kita ini sholat pas waktu subuh umpamanya Pak ya, wallahu alam ada jam penerbangan nggak jam segitu ya. Pas sholat subuh kita masih di atas Pak, dan kemungkinan besar dari pramugarinya menyampaikan kita akan datang ke tujuan, ke bandara berikutnya itu jam 7 atau jam setengah 8, otomatis waktu subuh lewat. Maka gimana caranya kita? Yaitu kita sholat li hormatil waktu. Sholat li hormatil waktu itu sekenaknya kita. Kita posisi duduk kita sholat, kita posisi tidur kita sholat gitu. Tapi li hormatil waktu, dengan niat nanti setelah kita turun kita qadha, atau setelah kita sembuh kita qadha itu sholat, sehingga kita nanti tidak terbilang orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat. Itu punya ancaman juga. Iya Pak. Kan di dalam kitab Fadilah Amal itu sekali meninggalkan sholat secara sengaja itu hukumannya 1 wukuf ya Pak ya. 1 wukuf itu terdiri dari 80 tahun. 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau dikalkulasikan 2.800.000 tahun disiksa di neraka sekali meninggalkan sholat. Maka jalan pintasnya yaitu sholat li hormatil waktu. Saged ditampi ya Pak? Saged dipahami ya? Jadi kalau seperti itu Pak, nanti kalau umpama kita mau tayamum ya maka kita minta ditayamumkan sama orang samping kita gitu. Kalau bisa. Kalau umpama tidak bisa maka jalan pintasnya seperti itu dengan sholat li hormatil waktu gitu. Lupa wudhu. Ketika ingat langsung batal gitu ya. Iya, jadi tidak boleh diteruskan. Ya itu perkara lupa itu kan dimakfu Pak ya. Perkara lupa itu dimakfu. Tapi begitu ingat, sholatnya langsung batal. Sholatnya langsung batal. Kok umpamanya di dalam masjid, haram di dalam masjid, langsung keluar gitu. Itu kalau pas ingat Pak ya. Tapi kalau pas nggak ingat itu beda pembahasannya, itu bab ya beda pembahasan. Itu kalau bab lupa itu dimakfu itu, nggak masalah kalau lupa. Tapi pas ingat langsung dibatalkan, langsung wudhu atau langsung mandi wajib seperti itu. Kriteria debu yang digunakan untuk tayamum ya, itu harus gubar. Gubar itu berhambur, kemudian menyatu dengan tanah. Sebagian nggak bisa. Umpamanya ada ya seperti di pesawat Pak ya, tayamumnya menggunakan jok penumpangnya di depannya, itu kata guru saya tidak sah tayamumnya itu. Tayamumnya tidak sah. Ya itu tidak sah. Nah, jadi yang harus gubar itu maksudnya bercampur dengan tanah Pak. Bercampur dengan tanah. Cuman ya dilihat tanahnya ini ada najisnya atau tidak gitu. Insyaallah ya Pak. Saya gede tambih.
Maksudnya bisa diterima ini. Oh, iya. Bila tadi kita minta tolong ditayamumkan, Hmm. itu berarti kalau yang bukan mahram nggak bisa atau gimana? Yang harus mahram, Pak. Harus mahram. Nggih, harus mahram. Berarti istri nggak bisa ya? Nggak bisa, itu kan bukan mahram gitu. Jadi yang harus mahram itu seperti ya memandikan mayat atau menguduhkan mayat itu kan juga sama seperti itu, Pak. Insya Allah cekap ya, enten boleh sing badhe di anu sampai akan. Kalau saya bisa menjawab ya saya jawab, kalau tidak bisa jadikan PR, Pak. Ini untuk sama-sama mutolaah, Pak. Saya juga nanti dapat manfaat dari pertanyaan Bapak-bapak. Kemudian ya nanti yang duduk pun juga mendapatkan manfaat dari majelis taklim kita. Jadi sama-sama menguntungkan. Insya Allah nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sempurnanya majelis kita tutup dengan ta'aqib para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.